Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di akhir-akhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan waktu, memberikan umur, memberikan kesehatan. Olehnya itu manfaatkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amalan-amalan yang dengannya kita dapat meraih keutamaan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita senantiasa khawatir amalan-amalan yang kita lakukan beberapa hari di bulan Ramadan ini jauh dari nilai-nilai keikhlasan. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan ini, apalagi di detik terakhir bulan Ramadan, maka hendaknya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita, menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa melakukan pertaubatan, memperbanyak istighfar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas kebaikan sehingga kita meraih keutamaan, kebaikan, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini adalah hari yang keberapa? Hari 29. Di sebagian tempat sudah masuk di hari yang keberapa? Di hari yang ke-30. Ya, mudah-mudahan lebaran di tahun ini juga kondisinya bersamaan sehingga nampak ya, syiar-syiar Islam, nampak persatuan kaum muslimin di penjuru dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang berkaitan dengan hari raya tentunya ini adalah perkara dari perkara-perkara yang hendaknya kita merojaah kembali, mengulang kembali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua di dalam pelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, berkaitan dengan hari raya, tentunya hari raya besar kaum muslimin itu hanya ada 2 hari raya. Ya. Hari raya tahunan. Adapun kalau pekanan hari Jumat. Ya. Adapun kalau tahunan hanya 2 hari raya. Yang mana dulu orang-orang jahiliyah sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memiliki hari raya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Wali ahli al-Madinah yauman. Dan penduduk Madinah ketika itu mereka memiliki 2 hari raya. Yal'abuna fihima. Mereka bermain-main, mereka bersenang-senang di 2 hari tersebut.
Jadi mereka sebelumnya juga memiliki 2 hari raya. Ya. Baik. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qadimtu alaikum walakum yauman tal'abuna fihima. Saya datang kepada kalian dan kalian memiliki 2 hari. 2 hari yang kalian berhari raya, 2 hari yang kalian bersenang-senang. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad abdala lakum yaumain. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghentikan untuk kalian, mengganti 2 hari yang mereka bersenang-senang, 2 hari yang mereka miliki sebelumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan 2 hari raya, khairam minhuma. 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya mereka sebelumnya. Ya. Apa itu? Yaumul Fitri wa Yaumun Nahar, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya An-Nahar, hari raya kurban, atau biasa disebut juga dengan hari raya apa? Idul Adha. Setelah kita mengetahui bahwasanya 2 hari raya yang ada dalam Islam, 2 hari raya yang berputar setiap tahun, ya, maka hukumnya apa? Ya, hukum menunaikan sholat di hari raya, merayakannya. Berkaitan dengan sholat, ya, tentunya ada salatul Aidain, ya, sholat 2 Id. 2 Id berarti sholat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Apa hukumnya? Wahiyya fardun alal kifayah. Makanya hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Dan ini adalah pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Ini juga pendapat Syekh bin Baz, demikian juga di dalam fatwa Lajnah Daimah, bahwasanya salat Id itu hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Ya. Sehingga para wanita-wanita yang haid pun diperintahkan untuk keluar untuk menyaksikan, walaupun mereka tidak ikut menunaikan ibadah salat itu. Ya. Tapi mereka ditekankan, bagi wanita-wanita yang haid, mereka dianjurkan untuk keluar. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa waqtuha min irtifa'i syamsi ila zawal. Ya. Setelah kita mengetahui hukumnya, kita menuju kepada kapan waktu pelaksanaannya. Dan tentunya ya, di tanggal berapa? 1 Syawal. Ya. Tapi di tanggal 1 Syawal tersebut min irtifa'i syams ila zawal, mulai ya, naiknya matahari, yaitu setinggi 1 tombak ya, setelah terbitnya matahari. Ya. Dan para ulama menyebutkan ukuran yang mempermudah sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari, ya, agar memudahkan manusia, ya, supaya mereka tidak bingung bagaimana cara mengukur 1 tombak itu, ya. Karena itu mereka menyebutkan ukuran yang memudahkan, yang mendekatkan, yaitu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Baik. Ini awal waktunya. Iya. Sampai kapan? Iya. Ila zawal, yaitu sampai tergelincirnya matahari. Awal kali matahari tergelincir. Iya. Awal kali matahari tergelincir. Jadi waktu pelaksanaannya mulai terbitnya matahari, naik sampai setinggi 1 tombak. Kemudian waktu terakhirnya kapan? Sampai matahari tergelincir. Ya, sampai matahari tergelincir. Ini waktu pelaksanaannya. Ya. Adapun ketika terlambat, ya, penyampaian berita, sebagaimana juga pernah terjadi di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ibnu Umar mengabarkan bahwasanya, ya, hilal sudah terlihat, sementara Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu masih berpuasa, dan berita, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah matahari tergelincir.
setelah matahari tergelincir. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menunaikan salat Id di hari itu. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundanya dan melakukan pelaksanaan salatnya di esok harinya. Ini juga termasuk pendalilan ya, yang diterangkan oleh para ulama ya, bolehnya melakukan salat Id ditunda, tentunya ya bersama dengan kaum muslimin. Jangan menunda sendiri nanti besok salat Idnya. Tidak, karena salat Id ini ya adalah salat yang ditunaikan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, dan tentunya berlebaran bersama ya, Amirul Mukminin, ya, pemimpin orang-orang yang beriman atau pemimpin suatu negeri atau berhari raya bersama pemerintah. Baik. Kemudian wa sunnatu fi'luha, ya, kita sudah tahu tadi waktunya ya. Waktu kapan ditunaikan salat Id dan kapan batasan akhirnya. Ya. Baik. Wa sunnatu fi'luha fi sahra. Ya, dan disunahkan pelaksanaan ibadah salat Id tersebut yaitu di padang pasir atau di tempat yang luas, di lapangan. Itu di sebagian nuskah disebutkan fil musalla. Ya, ditunaikan salat Id tersebut di lapangan. Ya. Dan ini sunnahnya. Ya. Dan ini adalah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal ya, salat di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW menyebutkan salatun fi masjidi hada khairum min alfi salah fi ma siwa ila Masjidil Haram. Salat di masjidku ini ya, satu salat sama dengan 1000 salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ya. Masjid Nabawi ketika itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Namun bersama dengan itu Rasulullah SAW salatnya di mana? Salat di lapangan. Ya. Dan para ulama menjelaskan ya, di hari-hari ini Masjid Nabawi dijadikan sebagai ya, tempat menunaikan salat Id ya, karena tempat yang luas ya, untuk menunaikan ibadah ya, tidak didapati di tempat tersebut kecuali di mana? Di Masjid Nabawi ya, karena di antara tempat sholat itu ya, adalah tempat yang luas ya, kalau tidak ada tempat yang luas kecuali di masjid, maka ditunaikan di mana? Ditunaikan di masjid, tempat yang bisa menampung banyak manusia ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tadi? Pertama berkaitan dengan hukumnya, kemudian yang kedua berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, kemudian yang ketiga apa? Berkaitan di mana ditunaikan ibadah salat tersebut. Ya, sudah 3. Baik. Kemudian wa tajilul adha wa takhirul fitri. Iya. Untuk salat Id kalau Idul Adha disegerakan. Iya, disegerakan agar iya, pelaksanaan penyembelihan itu bisa segera ditunaikan sehingga mereka dapat menikmati daging-daging dari sembelihan hewan kurban itu. Ini kalau di hari raya Idul Adha. Wa takhirul fitri. Adapun untuk salat Id Idul Fitri ini diakhirkan. Dia lebih diperlambat penunaiannya. Tujuannya apa? Agar ya tercapai dengan sempurna penunaian dari penunaian zakat itu. Ya, agar mereka yang menunaikan zakat ya tidak terburu-buru. Ya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan zakat semuanya telah terselesaikan. Ya, semuanya telah terselesaikan, baru dilakukan hal yang berkaitan dengan salat Id tersebut. Baik. Kemudian wal iftaru fil fitri khassatan qabla shalah. Ya, kemudian disunahkan bagi orang yang ingin menunaikan salat Idul Fitri, ini berbeda dengan Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri disunahkan bagi orang yang ingin mendatangi tempat salat tersebut, hendaklah dia melakukan apa? Iftar, sarapan.
Ya, berbeda dengan apa? Idul Adha. Ya, dia tidak sarapan. Ya, dia bersegera menunaikan salat Idul Adha agar segera dilakukan penyembelihan, ya, sehingga mereka dapat menikmati, ya, hasil sembelihan itu. Ya, adapun Idul Fitri, ya, ditunda pelaksanaannya, diundur agar apa tadi? Agar penunaian zakat dapat ditunaikan secara sempurna. Ya, kemudian ketika seorang mendatangi salat Idul Fitri, disunahkan seorang untuk apa? Sarapan, atau bahasa lain apa? Ada bahasa lain dari sarapan? Atau lebih tahu mungkin, ya, kosakata bahasa selain sarapan. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yusannu ayyaktasala, ya, disunahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Antum catat ya, sudah berapa tadi? Wa yatatayyaba. Iya. Kemudian disunahkan pula untuk apa? Iya. Sebelumnya wa yatanaddafa. Disunahkan untuk berbersih-bersih. Mandi, iya, membersihkan diri. Wa yatatayyaba, dan mengenakan wangian-wangian. Iya. Ini adalah perkara yang disunahkan. Iya, dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang penting. Iya, karena jangan sampai seseorang itu berada di tempat yang banyak manusia, kemudian dia membuat gangguan-gangguan, ya, disebabkan karena tidak mandi, ya, disebabkan karena tidak berbersih-bersih, sehingga menjadi gangguan buat saudara-saudaranya dari baunya atau hal-hal yang semisalnya. Ya, maka seorang berusaha untuk tidak apa? Membuat gangguan-gangguan kepada kaum muslimin sedikit pun, walaupun, ya, dari bau badan. Nah, kadang, ya, dari bau-bau tertentu yang tidak, ya, menyedapkan, ini membuat apa? Ya, orang yang berada di sampingnya, ya, tidak mendapatkan kekhusyuan di dalam salatnya. Ya, karena itu perkara-perkara yang seperti ini ditekankan di dalam Islam. Baik. Kemudian fa idza hallatis salatu taqaddama al-imam. Ya. Kalau sudah tiba waktu penunaian salatnya, ya, semuanya kaum muslimin sudah berkumpul, kemudian khatib sudah datang, ya, maka imam maju, ya, fasalla bihim rakaatain, kemudian menunaikan salat berapa rakaat? Salatnya 2 rakaat, bila adzanin wala iqamatin, ya, salatnya tanpa adzan dan tanpa iqamah, ya, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Taib. Yukabiru fil ula sab'an bi takbiratil ihram. Ya. Takbir yang pertama ada 7 takbir bersama dengan takbiratul ihram. Bersama dengan takbiratul ihram. Taib wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratil qiyami. Ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan 5 takbir. Dan dengan 5 takbir selain takbir ketika seorang menuju bangkit, atau biasa dikenal dengan takbir al-intiqal. Ya, takbir al-intiqal. Baik. Kemudian berkaitan dengan takbir, ketika seorang takbir apakah mengangkat tangan atau tidak? Ya. Di takbir zawaid, untuk takbir, ya, tambahannya. Ya. Adapun kalau takbiratul ihram sudah jelas, ya, takbiratul ihram itu dengan mengangkat tangan. Yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini berkaitan dengan takbir zawaid, takbir tambahannya, apakah mengangkat tangan atau tidak. Taib. Sebagian para ulama menyebutkan yarfa'u yadayhi ma kulli takbirah, ya, mengangkat tangan bersama dengan apa? Bersama dengan setiap takbir, ya. Dan para ulama yang menyebutkan bahwasanya mengangkat tangan pada setiap takbir, ya, mereka hanya mengkiaskan, ya, salat itu dengan salat apa? Dengan salat jenazah. Dengan salat jenazah. Ya. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya, ya, hal tersebut adalah hal yang tidak kuat. Hal yang tidak kuat. Ya. Karena itu ada 2 pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan takbir zawaid. Ya. Yang pertama menyebutkan bahwasanya,
pada takbir tambahan tersebut mereka mengangkat tangan, dan pendapat yang kedua ya, dengan tidak mengangkat tangan, walaupun dari sisi kekuatan ya, pendapat yang menyebutkan dengan tidak mengangkat tangan itu lebih kuat ya, kalau dari sisi kekuatan ya, pendapat yang menyebutkan tidak mengangkat tangan itu lebih kuat. Namun ketika seorang berada di lingkungan masyarakat ya, dan dia khawatir hal tersebut dapat menjadi sebab fitnah ya, maka hal-hal yang seperti ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka hendaknya seseorang itu ya, lebih mendahulukan maslahat umum daripada maslahat untuk dirinya sendiri ya. Dia lebih menjaga maslahat persatuan kesatuan kaum muslimin daripada maslahat untuk dirinya sendiri ya. Saya kira dipahami ya, berkaitan dengan mengangkat tangan ketika seorang itu pada takbir zawaid, pada takbir tambahan. Baik. Kemudian ya, di antara takbir tersebut ada bacaan atau tidak? Ya. Maka di sini juga ada berapa pendapat di kalangan para ulama. Nah, sebagian para ulama menyebutkan wa yahmadullahu taala wa yusalli ala nabi baina kulli takbiratain. Ya. Membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi. Ya, di antara dua takbirnya itu. Ya. Dan ini adalah perkara yang dilakukan ya, oleh beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Dilakukan oleh beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, seperti Abu Musa dan selainnya. Ya. Baik. Dan sebagian para ulama menyebutkan apa? Bahwasanya tidak ada bacaan. Ya, tidak ada bacaan di antara takbir tersebut. Ya. Baik. Dan pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, demikian juga fatwa Lajnah Daimah. Ya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Mereka menyebutkan ya, bahwasanya apa? Ya, pendapat tentang adanya bacaan itu, Dan pendapat yang kedua, pendapat dari kalangan orang-orang Malikiyah, Hanafiyah, ya, mereka menyebutkan bahwasanya tidak ada bacaan di antara dua takbir tersebut. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Dan beliau menyebutkan ya, kenapa tidak ada bacaan? Karena tidak ada hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau SAW ya, menyebutkan bacaan di antara dua takbir tersebut. Namun sebagian para ulama menyebutkan ya, walaupun pendapat tersebut memiliki sisi kekuatan ya, tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat ini juga adalah perkara yang diterima. Dari perkara-perkara yang diterima. Baik. Kemudian apa? Tsumma yaqra'ul Fatihah wa suratan. Ya, kemudian setelah dia takbir ya, takbiratul ihram dengan takbir tambahan ya, apa yang dibaca? Dia membaca surah Al-Fatihah ya, dia langsung baca surah Al-Fatihah karena pada salat Id itu tidak ada namanya doa istiftah ya, pada salat Id tidak ada doa istiftah ya, selesai dia takbir maka dia langsung baca Al-Fatihah wa suratan dan membaca surah ya. Di sebagian riwayat ya, yang dibaca oleh Rasulullah SAW ya, Sabbihisma rabbiyal a'la pada rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat yang kedua ya, surah Al-Ghasyiyah ya. Di sebagian riwayat di rakaat yang pertama surah Al-Qaf, di rakaat yang kedua dengan surah Qamar ya. Kedua-duanya di dalam riwayat yang kuat. Baik, ini dari sisi bacaannya. Yajaru fihi bil qiraah. Kemudian bacaannya itu dijaharkan. Bacaan pada salat tersebut dijaharkan. Fa idza sallama khataba bihim. Maka ketika selesai penunaian salatnya, rakaat pertama, rakaat kedua, kemudian salam, apa yang dilakukan oleh imam? Khataba bihim, yaitu
berkhutbah terhadap mereka. Ya. Kemudian tuntunan di dalam khutbah, fa in kana fitran haddahum ala sadaqah. Kalau khutbahnya adalah khutbah di salat Idul Fitri, maka di antara perkara yang hendaknya disinggung, bukan seluruhnya, di antara perkara yang hendaknya disinggung adalah hal yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sedekah, anjuran bersedekah. Ini di antara hal yang hendaknya disampaikan, bukan seluruhnya, di antaranya. Wa bayyana lahum hukmaha, dan menjelaskan kepada mereka hukumnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan sedekah itu. Wa in kana ataha bayyana lahum hukmal udhiyah. Kalau salatnya Idul Adha, di antara hal yang hendaknya disinggung adalah hukum seputar kurban. Ini di antara yang hendaknya disinggung. Dan ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan oleh khutbah, oleh orang-orang yang berkhutbah. Karena kadang sebagian mereka berkhutbah dengan sesuatu yang lagi viral di TV, nonton televisi, hal-hal yang berkaitan dengan politik, itu juga yang keluar. Dan suatu perkara yang menyedihkan, di sebagian tempat menyebutkan judul khutbahnya apa? Tentang pramuka, gerakan pramuka. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang menyedihkan. Ini adalah tempat berkumpulnya manusia, tempat mengingatkan mereka agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka agar tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti selesai penunaian salatnya. Demikian juga anjuran-anjuran ketika seorang pergi menunaikan salat. Kemudian dijelaskan wa takbiratul zawaid, minas sunnah, takbir tambahan, itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga misalnya seorang imam, dia takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram dia lupa dengan takbir zawaidnya, takbir tambahannya, maka salatnya sah atau tidak? Salatnya sah. Apakah dia harus sujud sahwi? Tidak, karena yang ditinggalkan adalah perkara sunnah. Karena yang ditinggalkan adalah perkara sunnah. Karena itu tidak menunaikan sujud sahwi. Dan ketika seorang imam lupa dengan takbir tambahannya, salatnya sah. Taib wala yatanaffalu qabla salatil aidi wala ba'daha. Dan tidak menunaikan salat sunnah sebelum salat Id. Maka salat sebelumnya, demikian juga setelahnya. Adapun ketika salat Id ditunaikan di lapangan, di masjid misalnya, di lapangan misalnya hujan, kemudian ditunaikan di masjid, seorang menunaikan salat di tempat tersebut karena melakukan salat tahiyatul masjid, bukan melakukan salat qabliyah sebelum menunaikan salat Id, bukan. Atau seorang yang datang ke lapangan dia salat tahiyat lapangan misalnya, maka tidak ada. Tidak ada. Taib. Kemudian wa ma'adrakal imam qabla salami atammaha ala sifatihima. Sekarang salat Id sementara ditunaikan. Kemudian orang datang sementara imam duduk melakukan tahiyat akhir. Ini bagi orang yang masbuk, orang yang terlambat. Karena udzur misalnya, karena dia membagikan membagikan zakatnya sehingga membuat dirinya terlambat. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang masbuk ini? Dia mendapati imam sebelum salam. Berarti mendapati imam sebelum salam, dia tidak mendapatkan rakaat. Iya kan? Dia mendapatkan tahiyat akhir. Maka dia salat bersama imam, kemudian atammaha ala sifatihha. Kemudian setelah itu dia sempurnakan, dia tunaikan sebagaimana sifat-sifat pelaksanaan salat Id itu. Dia duduk tahiyat akhir, karena imam duduk tahiyat ketika itu. Setelah itu dia berdiri menunaikan salat tersebut sebagaimana sifat-sifat salat itu. Wa man fatatsu fal qada alaihi. Dan barang siapa yang luput, dan barang siapa yang luput penunaian salat Id, ternyata sudah selesai salat Idnya, maka fal qada alaihi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadanya. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadanya. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Ini juga
pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Kalau di dalam ya, Fatwa Lajnah Daimah, ya, mereka menyebutkan bagi orang yang luput, ya, bagi orang yang luput tidak ada larangan bagi mereka untuk mengqadanya. Ya. Ini di dalam Fatwa Lajnah Daimah. Ya, bagi orang yang luput tidak ada larangan bagi mereka untuk tidak mengqadanya, tapi yang paling afdal tidak menunaikannya. Kenapa? Iya, karena salat Id itu adalah salat yang ditunaikan secara berjamaah. Iya, tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Baik, dipahami sampai sini ya? Baik, wa yustahabbu. Ya, sekarang sudah selesai penunaian salatnya, sekarang berkaitan dengan takbir. Wa yustahabbu takbiru fi lailatai al-aidain. Ya, dan disunahkan untuk takbir, sebagian para ulama menyebutkan takbir untuk 2 hari raya, yaitu malam Idnya. Ya, di malam Idnya. Kalau di Idul Adha jelas ya. Ya. Di situ ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Ya. Adapun di Idul Fitri sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya takbirnya, ya, pelaksanaan takbirnya itu ketika seorang menuju lapangan, ya, sampai ketika akan ditunaikan sholatnya. Itu adalah waktu untuk takbir untuk sholat Idul Fitri. Ya. Adapun untuk sholat Idul Adha, ya, untuk Idul Adha, ya, karena anjuran takbir ini sejak mulai masuk bulan Dzulhijjah, ya, maka ada takbir yang mutlak, ya, fi jamil awqat min awali syahr ila akhir ayyam tasyrik. Ya, mulai dari awal bulan Dzulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Itu takbir yang mutlak secara umum dianjurkan seorang untuk bertakbir. Ya. Adapun takbir yang muqayyad, ya, takbir yang terikat, yaitu takbir yang dilakukan, ya, dimulai kapan? Min yaumi Arafah, yaitu pada hari Arafah, yaitu min salatil fajr, yaitu di salat fajrnya, ya, di belakang salat, ya, sampai selesai hari tasyrik, ya, selesai hari tasyrik, ya, dan penunaiannya mulai hari Arafah berarti tanggal berapa? Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Berarti berapa hari? Berarti 5 hari. Ya, berarti 5 hari. Baik, ini takbir yang muqayyadnya, yang terikat. Adapun takbir yang mutlak secara umum, yaitu mulai awal bulan Dzulhijjah sampai berakhirnya hari tasyrik. Baik. Kemudian wasitafatu takbir saf'an. Kemudian takbirnya itu dengan disyaf'an, yaitu dengan dijama', yaitu dengan 2 kali takbirnya itu. Bagaimana yang dicontohkan oleh para ulama, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Adapun di negeri kita, ini biasanya berapa kali? Biasanya dengan 3 kali. Biasanya dengan 3 kali takbir. Dan ini juga ada riwayatnya dari Salman Al-Farisi, yaitu dengan 3 kali. Dengan 3 kali takbir. Ya, dan berkaitan dengan takbir di sini para ulama menyebutkan adanya keluasan. Seorang bisa bertakbir dengan 2 kali, ya, walaupun dari sisi kekuatan itu lebih kuat, tapi dari keumuman masyarakat di tempat kita takbirnya berapa? Yaitu dengan takbir 3 kali. Baik. Kemudian berkaitan dengan hari raya tentunya banyak hal-hal yang penting, ya, berkaitan dengan mengunjungi keluarga. Ini juga terdapat fatwa-fatwa di kalangan para ulama, apakah hal ini perkara yang boleh? Ya. Syekh Mufsin, ya, menyebutkan ini adalah perkara yang boleh seorang mengunjungi keluarga, ya, mendoakan mereka, saling mendoakan, ya, melakukan silaturahmi, ini juga adalah perkara yang boleh. Namun ada perkara yang diingatkan oleh para ulama agar jangan sampai seseorang, ya, melakukan amalan-amalan silaturahmi, ya, bersama dengan itu mereka melakukan perbuatan dari perbuatan dosa, ya. Karena kadang ketika mereka bersilaturahmi, mereka berjabat tangan, mereka berpelukan, ya, dengan orang-orang yang tidak layak mereka berjabat tangan, orang-orang yang tidak halal, ya. Dan ingat, ya, Rasulullah SAW menyebutkan seorang itu lebih baik ditusuk kepalanya dengan jarum besi
daripada dia berjabat tangan dengan orang yang tidak halal baginya. Karena itu hal-hal yang seperti ini kita jaga. Ya, adapun kalau sesama jenis laki-laki dengan laki-laki jabat tangan pelukan ini tidak ada masalah. Perempuan sesama perempuan. Adapun lawan jenis dari orang-orang yang tidak halal, maka ini adalah perkara yang hendaknya setiap kita menjaganya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya sudah dekat waktu berbuka ya. Lewat berapa? Jam 6 lewat 1 sudah mungkin ada pertanyaan sampai sini tidak ada. Baik, silakan. Iya, taib. Berkaitan dengan bacaan di antara dua takbir, iya. Ini ada athar dari kalangan para sahabat ya. Iya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu juga adalah perkara yang tidak diingkari. Karena ada para sahabat yang melakukan hal tersebut. Iya. Pendapat yang kedua menyebutkan apa? Iya. Berkaitan dengan bacaan di antara dua takbir tersebut, iya, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tidak marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang menyebutkan bahwasanya tidak ada bacaannya. Ya, namun yang menyebutkan ada bacaan disebabkan karena adanya para sahabat yang melakukannya, maka ini juga adalah perkara yang tidak diingkari. Ya, walaupun dari sisi kekuatan tidak ada bacaan itu lebih kuat. Ya, tidak ada bacaan. Namun ya, tidak ada pengingkaran terhadap orang yang melakukannya karena ada di antara para sahabat yang melakukannya. Taib, barakallahu fikum. Taib. Saya kira cukup ya, karena ya. Iya. Bisa diangkat suaranya? Karena belum buka, kecil. Kenapa itu? Berkaitan dengan takbir, ya, berkaitan dengan takbir, ini ada keluasannya, ada keluasan, dan ini juga dijelaskan oleh para ulama. Berkaitan dengan takbir itu juga adalah perkara yang diizinkan, juga adalah perkara yang diizinkan. Barakallahu fikum. Baik, saya itu saja ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan doa sebelum berbuka. Kita sekarang sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan, dan kita berharap agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap pula agar Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia, rahmat, pahala yang sangat luas kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kesempatan kepada kita semua berjumpa pada bulan Ramadan di tahun mendatang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.